Lembutku kena kasihmu ibu, di dalam hati ku ingin menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam nadiku. 9 bulan ku dalam rahimmu, bersusah payah oh ibu jaga diriku. Sakit dan lemah tak kau hiraukan demi diriku oh ibu buah hatimu. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanya doa oh di setiap waktu. Oh ibu tak henti ku harapkan doamu. Oh ibu tak henti ku harapkan doamu, mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Ibu, 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 lembutku kena kasihmu ibu, di dalam hatiku ingin menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam nadiku. Indah bercanda oh denganmu ibu, di dalam hatiku kini selalu merindu. Sakit dan lelah tak kau hiraukan demi diriku oh ibu buah hatimu. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanya doa oh di setiap waktu. Oh ibu tak henti ku harapkan doamu. Oh ibu tak henti ku harapkan doamu, mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Ibu, ibu, ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Waton yang kita cintai dalam rangka melaksanakan ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi
besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya kita dalam situasi dan kondisi bagaimanapun kita tetap istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Insyaallah kehidupan kita di dunia akan terbimbing dan terpimpin. Begitu juga dengan kehidupan kita di akhirat akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang sama kita hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Abang Tengah. Yang sama kita hormati bapak-bapak, para ulama, ustaz, bapak dan ibu, bapak-bapak pengurus masjid, bapak-bapak, ibu, sebagai tamu-tamu kami di Masjid Nurul Waton ini, rombongan dari DNI. Selanjutnya bapak dan ibu jamaah serta anak-anak kami yang kami banggakan, para mujahid dan mujahidah, insyaallah yang 25 tahun ke depan mungkin bahkan menjadi calon-calon bupati dari Jember. Amin. Pertama sekali bapak-bapak, ibu-ibu, kegiatan kita biasa hari Minggu setelah selesai sholat kita lanjutkan dengan kegiatan taklim, baru sarapan pagi bersama. Pada pagi hari ini, pada pagi hari ini, insya Allah kegiatan kita akan sedikit lain dari yang biasa, karena pertama kita pada hari ini kedatangan tamu yang kedua kali, yaitu bapak-bapak dari rombongan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tapanuli yang alhamdulillah langsung dipimpin oleh Pak Ketua, Pak Basiri Nasution, Pak Haji Basiri Nasution. Selamat datang bapak-bapak, ibu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, selain kedatangan tamu kita dari DNI, juga kita kedatangan tamu dari stasiun televisi N2 Nomi, biasa disebut Nomi TV ya. Pada hari ini yang meliput kegiatan kita ini. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kegiatan kita nanti berhubung karena kita di sini bersama dengan Bapak Ketua DNI. Program kita untuk membebaskan rumah yang di sebelah di sisi kiri masjid, alhamdulillah sudah selesai. Nanti surat tanah diserahkan oleh ahli waris kepada kita. Dan pagi hari ini kita rencanakan akan dilakukan kegiatan pembongkaran rumah secara simbolis. Nanti akan langsung dipimpin oleh Pak Ketua DNI Kabupaten Tapanuli. Nanti Pak Ketua simbolis membongkar, kita lanjutkan kembali membongkar. Kalau hari kita membongkar, alhamdulillah kita lanjutkan, dan besok langsung kita bangun lagi. Itu kegiatan kita. Kemudian kepada ibu, ada lagi kegiatan kita yang hari ini juga sangat spesialis. Yang kami dari UKM dan Remaja Masjid ingin membahagiakan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu hari ini mau kami bahagiakan. Mengapa? Karena di tanggal 20 Desember biasa diperingati hari ibu, kira-kira 2 hari lagi. Nah, remaja dia bikin rencana, Pak, kami mau membahagiakan ibu-ibu hari ini, mumpung ada DNI katanya. Alhamdulillah, jadi gayung bersambutlah semua kegiatan kita. Jadi mohon bersabar ibu-ibu, nanti setelah selesai taklim kita sarapan, sambil sarapan kita melihat apa yang sudah direncanakan oleh remaja-remaja masjid kita. Kita bahagiakan ibu-ibu, juga kita bahagiakan remaja-remaja kita yang sudah punya program. Berhubung juga hadir di sini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Spesial sekali kita hari ini. Ini semuanya. Baik bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, sebagai tambahan informasi kepada kita bersama, kita kan sudah berhasil membebaskan yang di sebelah sisi. Cita-cita ke depan kita kan membuat lokasi masjid ini di tengah-tengah di tengah-tengah
kita mengarah ke belakang masjid. Belakang masjid di sana ada 4 rumah. Kita sudah lobby yang punya rumah. Mereka sangat setuju. Jadi sudah kami mulai programnya. Di sana sudah kami buatkan layar besar sebagai tempat Bapak dan Ibu untuk mencatatkan orderan tiket ke surga. Nah, kita buat dari sana. Insya Allah. Jadi alhamdulillah 2021 kalau bisa kita tuntaskan nanti setelah kita bebaskan yang kiri, bebaskan belakang, alhamdulillah masjid ini di tengah-tengah kawasan bebas, di tengah-tengah taman dan tempat-tempat bermain anak-anak sambil mengaji dan sebagainya. Itu cita-cita kita bersama. Oleh sebab itu Bapak-bapak Ibu mohon dukungan kita semuanya. Semoga program pembangunan masjid ke depan semakin berkembang, tentunya jamaahnya juga berkembang. Masjid kita bangun, tentu jamaahnya. Alhamdulillah setiap hari Minggu laporan kepada Pak Ketua DMI. Selain dari Pak Ketua DMI, subuh berjamaah, gerakan sholat subuh berjamaah keliling-keliling. Kami di sini tetap gerakan sholat subuh berjamaah setiap minggu. Mohon maaf kalau kami jarang ikut keliling, karena kami juga di sini kegiatan. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Berhubung karena kita punya rencana, tetapi Allah yang terakhir mengeksekusi rencana kita itu apa jadi atau tidak. Hari ini sebenarnya kami sudah pesan Pak Ketua MUI bersama kita di sini karena ada hadir Ketua DMI. Tapi berhubung karena Ketua MUI sebelumnya sudah setuju, tapi berhubung karena ada Musda MUI Provinsi Sumatera Utara, maka beliau tidak bisa bersama dengan kita hari ini. Kita lebih juga Pak Suprahman kemarin sudah oke, tapi kenapa beliau kurang sehat tadi di telepon kita. Oleh sebab itu kita juga bersama sih. Oleh sebab itu kami mohon kesediaan Bapak Abdul Halim Nasution untuk memberikan tausiah kita pada pagi hari ini. Setelah itu nanti kita sarapan pagi sambil menikmati tampilan-tampilan dari remaja masjid dan anak-anak MDA kita, MDK kita, dan selanjutnya nanti kita saksikan Bapak Ketua DMI. Mohon Pak izin Pak Ketua, kami sangat mohon Pak Ketua nanti memimpin secara simbolis membongkar rumah Pak Ketua. Kami inginkan tiang pertama Pak Ketua yang menumbuhkannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga rencana kita pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat kita ke depan adalah murni hanya ingin syiar Islam, membesarkan umat Islam, program-program ke depan. Semoga kampung kita ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih kepada Bapak Abdul Halim Nasution. Dengan sangat kami mohon maaf terjadi penculikan hari ini kepada Pak Abdul Halim. Kami persilakan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati Bapak Ketua DMI beserta pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Hari yang tidak ada gunanya sama kita harta kita yang banyak kecuali amal ibadah kita masing-masing. Tanpa terasa kepada kita, sebentar lagi tahun 2020 akan meninggalkan kita. Tahun 2021 akan tiba kepada kita. Apakah ini tahun terakhir untuk kita? Ataukah kita masih berjumpa dengan tahun 2021? Ini yang tidak kita ketahui. Kita hanya sekedar berusaha dan berdoa, mudah-mudahan tahun 2021 yang sudah diambang pintu lebih baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih baik kesehatan kita, lebih baik ekonomi kita, lebih baik iman kita. Man kana yaumihi khairum min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumihi mislu amsihi fahuwa khasir. Wa man kana yaumihi syai'un min hamsihi fahuwa khalid. Siapa yang lebih baik tahun ini dari tahun semalam, itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kondisi kesehatan kita lebih baik. Kalau sehat kita, ibadah kita lebih enak. Kesehatan itu mahal. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau sudah sakit, baru terasa kita apa enaknya waktu sehat. Begitu juga kadang-kadang yang punya orang tua itu enak. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada orang tua kita, baru terasa sama kita bagaimana enaknya yang punya orang tua. Untuk itu anak-anak kami, jangan coba-coba durhaka sama orang tua. Kalau kita mau selamat, orang tua itu keramat hidup bagi kita. Bagi orang yang sadar, kehidupan kita lebih berkah kalau orang tua kita urus. Termasuk cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung turun ke dunia ini adalah cobaan orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam ayat yang pendek yang sering kita baca, sering kita dengar, sering kita ucapkan. Wal asri, demi masa. Masa terbagi tiga, ada masa yang telah lalu, merupakan masa sejarah kepada kita. Apakah itu masa yang pahit, masa yang ketir, masa yang baik? Ada kadang-kadang masa itu masa yang tidak bisa kita lupakan seumur hidup kita. Ada kejadian yang tidak bisa kita lupakan seumur hidup kita. Oleh karena itu, niat kita perbaiki, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari jauh
ke masjid kita ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah bapak-bapak dan ibu-ibu merupakan ibadah kepada kita masing-masing. Kalau dia naik kereta, Allah tahu berapa putaran naik keretanya, berapa habis bensinnya. Kalau naik mobil, Allah juga tahu. Kalau jalan kaki juga Allah tahu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Oleh karena itu, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu mulai dengan niat. Dulu katanya ada ceritanya, walaupun sering Bapak Ibu dengar, 2 orang bersaudara, 2 orang berkawan, namanya si Ali dengan si Umar. Orang itu tamatan pesantren, ada namanya si Ali. Hah? Ada namanya si Ali. Hah? Si Umar, maksudnya tidak menyinggung yang di sini. Nanti jangan pula ada tersinggung. Tahannya pula nanti Ustadz di jalan kan. Jadi orang itu tamat pesantren, si Ali buka kebunnya kebun ubi. Panen, datang ke rumah ustadznya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita punya kebun ubi Ustadz. Ini lagi panen, saya bawa sama Ustadz. Kata ustadznya, makan-makan dulu, sarapan pagi. Ini pun sebentar lagi sarapan pagi kita sama Pak Ketua. Mau pulang si Ali, dibilangkan ustadznya, Bu, apa yang ada di belakang? Tidak ada apa-apa, cuma kambing 1 ekor. Nah, kasihkan sama si Ali. Kasihkan sama si Ali. Mudah-mudahan berkembang di kebunmu. Kambing itu dikasih berkembang. Di jalan jumpa sama si Umar, kawan itu. Kata si Umar, Ali, kambing itu dari mana kau bawa? Dikasih Ustadz. Apa yang kau bawa sama Ustadz? Ubi. Datang pula si Umar, kalau begitu belikan semua buah. Beli apel, beli durian, segala macam buah. Dibawanya ke rumah Ustadz. Mudah-mudahan nanti dikasih Ustadz tuh lembu, katanya kan. Cerita punya cerita, habis makan, mudah-mudahan Ustadz kita lagi panen. Ada durian, ada rambutan, ada apel. Kata Ustadz tuh, Alhamdulillah kamu beruntung nak. Mau pulang si Umar, ada apa lagi di belakang Bu? Tidak ada apa-apa lagi Pak. Cuma ubi, itu pun yang dibawa si Ali. Nah itulah kasih sama si Umar. Diharapkannya lembu, yang dapat ubi. Kenapa? Salah niat. Nah, itulah Bu kalau sudah salah niat. Itulah Pak kalau sudah salah niat. Mudah-mudahan sekali lagi tidak mengurangi pahala kepada bapak-bapak, ibu-ibu datang kemari dengan niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal malaikatu fil lail wal malaikatu fin nahari yajtami'una fi salatil 'asr was salatis subuh. Sungguhnya katanya malaikat 24 jam mencatat. Satu mencatat kebaikan, satu mencatat dosa kita. Yajtami'una fi salatil 'asr was salatis subuh. Malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat asar dan setelah salat subuh. Apa yang kita lakukan setelah salat subuh nanti dilaporkan malaikat kepada Allah. Yang kita lakukan setelah salat subuh dilaporkan malaikat kepada Allah setelah salat asar.
Wa huwa a'lamu bihi. Sebenarnya Allah tahu. Tidak usah pun dilaporkan oleh malaikat, Allah tahu. Namun Allah bertanya, kaifa taraktumul ibadi, bagaimana kamu meninggalkan hambaku, kata Allah. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka sedang salat dan kami jumpai mereka sedang salat. Malaikat tidak pernah salah lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, itulah yang akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena Pak Ketua, kalau tidak karena ibu-ibu, saya yakin masjid kita ini tidak seperti ini. Tapi karena peran ibu-ibu yang solehah, yang baik-baik, mudah-mudahan kalau pembangunan masjid kita ini tidak pala lama-lama ini, gotong royong kita. Kalau berat itu kalau kerja sendirian kita timpakan sama ketua, tidak berat, tidak bisa. Timpakan sama ustadz, walaupun ustadz gemuk, kursi ini pun mau tumbang. Apalagi beban yang begitu. Oleh karena itu, tidak ada yang berat kalau kita kerjasama. Sudah ibu tengok, bapak tengok, pembebasan yang di samping, sebentar selesai. Ini pun selesai, sebentar lagi di belakang. Oleh karena itu, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan tahun 2021 ini rezeki kita bertambah. Supaya pembangunan jalan terus, dan Pak Ketua kita harus banyak sabar. Jangan tinggalkannya kita pula, saya berhentilah jadi ketua. Belum lagi selesai pembangunan, tak boleh Pak Ketua ya. Selesai dulu baru boleh. Kapan lagi kita berbuat baik sama orang tua kita? Walaupun tidak banyak yang kita kasih, Bu, tolong sebutkan nama orang tua kita di saat kita berimpak. Pahalanya tidak berkurang sama kita, orang tua kita dapat pahala. Keluarga kita dapat pahala. Ma fil aba'i fil abana. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, insya Allah itulah yang dilakukan oleh anak terhadap kita. Kalau anak kita, Bu, ada yang nakal, misalnya, ini misal, jangan terlalu cepat menyalahkan anak dulu. Kita dulu tanya, sudahkah kita berbuat baik sama orang tua kita dengan mertua kita? Kalau sudah berbuat baik, insya Allah anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Buah koi ini jatuh tidak jauh dari pokoknya. Sedangkan baik pun kita, tidak semua, Bu, anak-anak kita mendoakan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang taat kepada Allah, patuh kepada orang tua, berguna bagi agama dan bangsa. Bagaimana caranya supaya anak-anak yang baik ini sangat-sangat berperan ibunya, mamanya. Al-baiti tarbiyatul ula, rumah tangga adalah tempat pendidikan pertama. Makanya dibilangkan, kalau lahir anak, dia perempuan, komatkan kuping sebelah kiri. Kalau dia laki-laki, azankan kuping sebelah kanan. Kalau bencong, di mana kira-kira? Untuk
membiasakan supaya mereka pertama-tama mendengarkan kalimat tauhid, kalimat Allahu Akbar. Sekarang Bu, ada penyakit yang luar biasa yang sebelumnya mungkin tidak ada di kamus kedokteran. Ada manusia ini sekarang Bu yang sakit tidak bisa tidur, kadang-kadang sebulan tidak bisa tidur. Ya kan? Penyakit apa namanya itu Bu? Hah? Nah itulah dia, awak pun lupa entah apa kan. Pak Haji tahu. Mudah-mudahan kita terhindar itu. Oleh karena itu ada yang begitu Bu, usahakanlah dengarkan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. HP kan sekarang bisa disetel. Baca ayatul kursi, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kalau ini sudah dibaca tidak bisa juga tidur, panggillah anak-anak kalau jauh-jauh. Suruh datang. Mungkin ajal sudah dekat. Tanda orang yang mau meninggal katanya termasuk salah satu itu. Sakit, hilang ingatan. Kadang-kadang suaminya yang datang nggak kenal dia. Tahu siapa katanya? Kalau suami yang sakit nggak kenal dia sama istrinya, nggak kenal sama anak. Oleh karena itu, di saat-saat tahun baru yang sudah diambang pintu ini, kita saling menghargai antara sesama umat Islam. Tidak saling menyalahkan. Kita saling asah, saling asih, saling asuh. Saling menjaga perasaan. Karena dalam agama kita Bu, tidak boleh katanya SKT Marteges berpecat lebih dari 3 hari. Ada kawan Ibu Marteges? Hah? Enggak. Enggak ada Marteges tapi bepecat ada. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Siapapun orangnya, ada kekurangan, ada kelebihan. Suami ibu tidak ada sempurna. Istri bapak tidak ada yang sempurna. Syukurkanlah. Kalau kita mencari manusia yang sempurna, tidak bisa kita jumpai. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita niatkan pembangunan masjid kita ini sama-sama kita gotong royongkan. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa misalnya membantu dengan uang, bantu dengan tenaga. Tidak bisa membantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran. Tidak bisa bantu dengan pikiran, bantu dengan doa. Tidak bisa bantu dengan doa, jangan banyak protes. Ini kadang-kadang impaknya pun 1000, protesnya 3 kilometer. Jangan. Tapi kalau ibu-ibu yang di sini tidak ada yang begitu, Pak Ketua MDI ya. Makanya cepat pembangunan kami ini. Baik-baik ini semuanya ibu-ibu ini. Kas masjid ini di kantong bapak dengan ibu. Mana pernah selama ketua ini jadi ketua kita ada kas masjid kita. Tetap di kantong kita dengan kantong ibu-ibu, di dompet ibu-ibu. Kalau kita keluarkan itu baru ada. Kalau tidak keluarkan, terutang. Terus-terusan. Oleh karena banyak lagi acara yang kita rencanakan pagi ini, semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita hanya sekedar berusaha, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita niatkan. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan kepada kita, diberikan kesehatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf saya atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz yang sudah bersedia memberikan tausiah di hadapan kita bersama. Semoga kiranya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebagaimana biasa dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, mungkin ada yang perlu pendalaman atau penjelasan lebih lanjut, boleh Bapak dan Ibu ditanyakan, atau mungkin hal lain pun boleh ditanyakan. Kalau tidak bisa dijawab pagi ini, nanti akan dikirim jawabannya ke WA masing-masing. Ada Bapak dan Ibu? Sambil kita menunggu persiapan adik-adik remaja masjid kita. Lagi juga sarapannya udah lengkap, Pak Bima, udah cukup sesuai dengan jumlah. Kalau masih kurang supaya di order dimasak cepat. Ya, ada Pak Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin lari dari konteks ini Pak Ustaz, tapi tidak lari dari saya Ustaz. Bahwasanya negara kita ini sekarang lagi disukai dengan provokasi dan lain sebagainya. Jadi dunia maya beberapa kasus ada dengan pihak polisi kita yang menjadi perpecahan di antara umat beragama, terutama umat agama Islam. Ya, kenapa kami katakan umat Islam? Karena yang ribut itu adalah umat Islam, bukan umat yang lain. Ya, kita ketahui bersama, bermimpi saja sekarang sudah dilakukan polisi Pak Ustaz. Bermimpi, mimpi kita ketemu dengan garis yang cantik, sampai sini nyatanya benar, kita dilaporkan, bisa dipidana dan sebagainya. Nah, ini menjadi persoalan bagaimana kita umat Islam Ustaz, kami ini yang pemahaman agamanya masih sangat-sangat sedikit, menyikapi berbagai persoalan-persoalan yang menurut akal pikiran kita, akal pikiran kami belum tentu kebenarannya. Apa sikap kita sebagai umat Islam yang ada di kelurahan Tugu Baru ini, secara khusus jemaah kita yang ada di sini? Saya rasa mungkin itu Pak Ustaz. Jadi kurang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya Ustaz, bagaimana sikap umat Islam khususnya di Kelurahan Tugu Baru biar tidak salah sikap dalam menyikapi persoalan-persoalan umat saat ini, Ustaz? Terima kasih kepada Bapak Ketua DMI. Pertanyaannya memang sangat-sangat baik. Nanti jawabannya ditambah oleh Bapak Ketua BKM. Ketua sama ketua ini nanti apanya kita lagakan. Bagaimana sikap kita? Sebenarnya kalau kita tengok di TV, kita tengok memang di YouTube, menjerit batin kita. Menjerit. Menangis kita, merenungkan tengah malam, istighfar kita menangis. Mau jadi apa negara kita ini? Itu kalau kita renungkan. Sekarang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Jadi ustadz-ustadz besar pun kadang-kadang berpikir untuk ceramah. Awak karena badan saja yang besar makanya mau. Rasul mengatakan, man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kamu kemungkaran, robah dengan tanganmu. Mengajak orang yang baik, Bu, mudah. Tapi mencegah kemungkaran ini yang berat, tantangannya berat. Kita belum punya wewenang ke situ. Robah dengan tangan, mana sanggup kita? Udah tadi Bapak Ketua bilangkan mimpi saja pun ceritakan, ditangkap.
Makanya yang punya HP sekarang hati-hati anak-anak kami. Yang remaja-remaja ini jangan terlalu beteng. Nanti banyak komentar, di bawah tanah pun dapat orang tuh. Kejar orang tuh sampai ke kuburan pun. Kalau sekarang ini. Robah dengan tangan, tidak bisa dengan tangan, dengan mulut, nasihati. Tidak bisa dinasihati dengan hati. Memang orang itu berusaha bagaimana untuk melaga sesama umat Islam. Itulah memang yang diinginkan orang itu. Supaya pecah. Intinya sebenarnya itulah yang tadi. Niat itu juga. Niat. Kalau niat kita, jangan terlalu banyak kita berpikir masalah dunia ini. Nanti tahun baru kita pergi jalan-jalan, bawa keluarga, bawa anak-anak, beli jus pokat, istirahat, habis jus pokat, jus kuini. Hilang sebentar pedihnya Pak Ketua. Tapi kalau jus amma dihabiskan, insya Allah lega. Ini pun masih ada Pak Ketua BKM yang akan menambahnya. Terima kasih. Baik, aku kan dikasih tugas tadi, ya saya hanya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ketua. Ya istilahnya seperti tadi, nggak bisa dengan kekuatan, ya dengan lisan, nggak bisa dengan lisan, ya dengan hati. Jangan ikut terprovokasi, kan gitu. Baru yang ketiga kepada Ibu, bijak dalam menggunakan alat informasi. HP bisa bikin bahagia, bisa bikin sengsara. Jangan seperti ceritanya Ustaz Dasmat itu, ribut istri dengan suami gara-gara apa? Salah memaknai, ya kan gitu. Salah memaknai. Mengapa salah memaknai? Ya, pernah dengar cerita Ustaz Dasmat kepada Ibu ketika istri mereka terlambat tidak berlayar. Nah, itu kan Masih banyak Pak Ketua yang belum pernah itu ceritakan. Itu gara-gara itu kan terlambat 3 bulan listrik, ya kan? Jadi ceritanya kan ditanya, mengapa tahu-tahu terlambat 3 bulan? Katakan, ya iya Pak, jadi kalau terlambat 3 bulan gimana? Jadi putus. Jadi kalau sudah diputus gimana? Ya ganti pakai ini. Jadi ribut. Yang gitu. Salah paham. Suaminya salah paham. Baik, Bapak dan Ibu, ya tadi kita bijak. Ya. Artinya jangan setiap yang masuk ke handphone belum lagi dipelajari kebenarannya langsung di-share, dikirim lagi ke orang. Gitu. Hati-hati Bu, Ibu mengirimkan yang salah ke orang berarti samalah Ibu dengan pelaku fitnah. Hati-hati, masuk ke handphone berarti 2 yang sudah Ibu pengaruhi fitnah. Masuk ke grup, kan grup sekarang ada kan grup masing-masing, grup pengajian Wiri Yasin Selasa, Wiri Yasin Senin, Rabu, ada grupnya. Masuk ke grup, si grup itu 200, berarti 200 fitnah Ibu. Hati-hati. Jadi kalau masuk dari orang pelajari dulu benar kan enggak ya? Kalau enggak paham tanyakan Ustaz. Ustaz tadi begitu dikirim teman itu benar Ustaz? Benar. Terus bagaimana Ustaz? Berpahala kalau bikin berpahala baru kirim kan gitu. Ini juga masuk kirim akhirnya itu tadi Pak. Ya, akhirnya kita mudah terprovokasi. Kita lihat dulu sejauh mana kan gitu. Sambil saya menunggu kepada Ibu yang mau bertanya. Silakan. Ada lagi pada Ibu? Ini pas semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dalam hati Ustaz, tetapi bukan terjawab. Ketika iblis diusir dari dalam surga, dia tidak boleh lagi masuk ke dalam surga. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Adam bersama Siti Hawa supaya tinggal di dalam surga bersenang-senang, dengan syarat bahwasanya tidak boleh memakan buah khuldi. Namun apa dikata
mereka terbujuk rayuan iblis sehingga mereka memakan buah tersebut. Yang saya pertanyakan di sini Pak Ustaz, kenapa iblis bisa masuk ke surga? Dia sudah dilarang, dia sudah diusir. Iblis masuk ke dalam surga menggoda Siti Hawa dan Adam. Berarti dia sudah melanggar dua. Artinya dia sudah dilarang, diusir dari surga, tidak boleh lagi masuk ke surga. Tetapi dia masuk dari surga untuk menggoda Siti Hawa dan Nabi Adam, sehingga mereka terbujuk rayu. Kalau logika kita Pak Ustaz, tidak mungkin malaikat penjaga surga tidak tahu iblis itu masuk ke surga. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui bahwasanya iblis itu masuk ke surga. Kenapa bisa hal ini terjadi? Walaupun katanya iblis itu menyaru atau menyamar sebagai ular dan sebagainya, pasti akan diketahui oleh malaikat penjaga surga ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berhasil membujuk rayu daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Sekian dulu Pak Ustaz, inilah pertanyaan saya. Kenapa bisa mereka masuk padahal ada penjaga malaikat, penjaga surga, malaikat penjaga surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak mengetahui bahwa iblis itu masuk ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya Pak Ustaz, iblis sudah diusir dari surga, kenapa masih bisa masuk ke surga menggoda Adam dan Hawa? Padahal surga itu dijaga oleh malaikat. Terima kasih. Ini pertanyaannya kalau Bapak Simamora agak aneh-aneh ini. Entah ada surganya, entah tidak sekarang, saya pun tidak tahu. Entah ada surganya di rumah kan. Sebenarnya itu Pak, perbedaan pendapat ada. Namun nanti ada di sini yang lebih pakar dari saya menjawabnya, Adinda Binsar Siregar akan menambahnya nanti. Biar mana tahu nanti nggak puas dia kalau saya sendiri menjawabnya kan. Perbedaan pendapat ada. Katanya surga itu sekarang kan belum diciptakan. Semuanya kita ini mau masuk surga bukan? Bapak-bapak mau masuk surga? Kapan? Syaratnya mati dulu. Kan mati dulu, baru boleh masuk surga. Ada pendapat itu suatu tempat yang nikmat. Mana mungkin setan masuk surga? Ada itu sekarang tulisan Bu, setan minta pensiun dini. Iya, artikel sekarang Pak Haji, setan minta pensiun dini. Kenapa? Semuanya saya disalahkan katanya. Orang pergi disko-disko, setan yang disalahkan. Orang tuh yang berjoget enak-enak katanya, aku yang disalahkan kata setan. Pergi laki-laki dengan perempuan jalan-jalan, salah tingkah, salah langkah, setan yang disalahkan. Kata setan sekarang, manusia ini sudah lebih setan dari saya. Tidak perlu lagi digoda katanya. Dulu yang perlu digoda. Jadi sekarang nggak perlu lagi digoda. Setan tuh manusia itu sudah setan dari setan. Jadi Pak Haji, perbedaan pendapat di situ, mana mungkin setan masuk ke surga, tempat yang nikmat. Kenapa katanya? Ah, itu perbedaan pendapat. Adam katanya diajak oleh Siti Hawa makan buah huldi, tidak sempat ditelannya, sangkut di sini di lehernya. Makanya laki-laki bengkak di sini kalau dewasa, termasuk salah satu tanda dewasa. Hawa sampai ditelannya, makanya bengkak buah dadanya. Nah itu banyak nanti kalau cerita itu Pak Haji, payah kita kan, anak-anak banyak. Kalau kurang puas datang ke rumah. Namun begitu pun ada Pak Binsar di sini menjawabnya. Terima kasih. Lanjut si Binsar ulang modal di mana? Pak Ustaz minta Pak Binsar menambah itu. Menambah. Ini memang luar biasa Ustaz kita ini, semua kebagian buatnya. Apakah cuma dia?
Udah perjanjian kalau Ustadz dalam nggak bayar, makanya biar ada alasan mencairkannya untuk keluar. Luar biasa pertanyaan dari Pak Muslim. Jadi kalau dalam ilmu tauhid, ini kan masalah yang goib. Kalau dia masalah yang goib dipertanyakan, pasti tidak ada jawaban yang pasti. Itu sudah pasti. Beda dengan yang zahir seperti fikih. Nah, jadi kalau kita lihat di literatur atau sumber-sumber bacaan, memang pertanyaan ini sudah ada dari dulu. Pertanyaan seperti ini, bagaimana caranya iblis masuk ke surga menggoda Adam dan Hawa sementara dia adalah diusir? Jadi kalau kita lihat di buku, misalnya seperti pendapat Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan iblis itu masuk ke dalam surga menggoda Adam dan Hawa. Itu sebenarnya ada dua pendapat itu. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang masuk itu ke sana memang zatnya iblis. Ada yang mengatakan bahwasanya yang masuk ke sana itu hanya was-was yang ditanamkan oleh iblis ke dalam hati Adam dan Hawa. Jadi ada dua pendapat. Kemudian bagi yang berpendapat bahwasanya zat atau tubuhnya iblis itu yang masuk ke dalam surga, itu dia mengatakan lewat ular katanya. Jadi masuk dia ke sana lewat ular. Makanya kalau ada orang-orang yang suka menggoda-goda, mengkacau-kacaukan, ular itu kawan kan? Itu ular itu katanya. Jadi memang ada riwayat itu, bahwasanya dia lewat ular masuk ke sana. Itu ada satu pendapat dan ada hadisnya, ada. Tapi hadis-hadis seperti ini biasanya kan tidak kopi, antara percaya dengan tidak. Tapi itulah secara umum kalau kita lihat di kitab, bisa saja dia tadi zatnya iblis itu masuk ke sana. Bagi yang berpendapat seperti ini lewat ular, atau yang datang ke sana itu hanya was-was saja. Ada lagi pendapat yang ketiga, bisa saja iblis masuk ke sana secara terang-terangan, lewat dia seperti yang dibilang Bapak tadi, lewat penjaga pintu surga ritualnya kan. Tapi katanya yang dilarang itu iblis masuk ke sana sebagai penghormatan, alat takrimah. Jadi dia masuk ke sana dengan rasa terhormat, itu yang dilarang. Kalau datang dia ke sana sembunyi-sembunyi, yang namanya sembunyi-sembunyi kan terhina, yang nggak pernah dilarang sama malaikat Ridwan, biarlah dia masuk, seperti itu kira-kira. Tapi intinya hal-hal yang seperti ini, kajian seperti ini harus kita kembalikan kepada takdir. Sudah seperti itulah skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang takdirnya sudah seperti itu. Begitulah Allah menskenariokan sehingga Adam dan Hawa harus keluar dari surga untuk mengisi peradaban di muka bumi ini. Barangkali inilah tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi intinya Pak Semamura, ini karena masalah gaib, mati nggak ada jawaban yang pasti. Kalau mau pasti juga bapaknya sudah menunjukkan itu. Atau kalau kita seperti kata Pak Ustaz tadi, jadilah Anda berteman setan, bukan tanya dia kan. Baik, dari jawaban gue yang Pak Semamura, jangan nggak dicatat itu. Baik, Ibu, masih ada Bu? Kalau nggak ada, kita kumpul di luar sambil menikmati sarapan pagi. Masih ada? Nah, kalau masih ada, tapi mungkin agak sungkan menanya di sini, nomornya Pak Ustadz kan ada sama Bapak tadi. Nanti dicek aja. Kurang pulsa minta aja sama kita BKM. Baik, itu saja mungkin yang dapat kita
melalui pada hari ini, ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan acara berikut, kita minta masukan dari Bapak Ketua TNI. Pak Ketua TNI ini orang yang paling sibuk. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan beliau di sini. Sekali datang harus kita mintakan pendapat. Karena beliau juga adalah kalau di pemerintahan kepala Bapeda. Beliau yang merencanakan pembangunan daerah di Tapang Tengah. Jadi kita dengarkan masukan-masukan. Moga-moga mungkin tadi sudah terpikir mau apa yang dibangun di poin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mungkin dari sekian ribu umat Islam yang berada di lingkungan kelurahan Tuku Baru ini, sekitar masjid Purwoton, Bapak Ibu, orang tua kami, dan kami, guru kami terpilih yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat hidayah pada pagi hari ini. Selawat dan salam, mari kita sama-sama mengucapkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami dari Dewan Masjid Kabupaten mengucapkan banyak terima kasih, tentunya akan hormati tuan-tuan guru kami, ya, alim ulama, jadi pandai. Kemudian ada di sini pemuda Pancasila cabang Pandan yang setia kepada kami untuk mengawal ulama. Kami sampaikan bahwasanya ini adalah keikhlasan daripada DPC nanti Pandan, bahwasanya setiap kami melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah selalu dikawal oleh adik kami, bukan karena mau hebat-hebatan, tidak, tapi lebih harus mencegah daripada mengobati. Kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Tentunya yang pertama, menyikapi berbagai masalah di negeri kita ini, terutama masalah hukum dan lain sebagainya, banyaknya fitnah dan lain sebagainya. Kami semalam Pak Ketua menerima WA. Ini salah satu contoh, ya. Handphone ini bisa kita membawa ke surga dan lebih gampang kita membawa ke neraka, Pak. Terjerumus ke neraka. Jadi malam kita terima WA dari grup yang sebenarnya WA itu hoax. Iya, tidak benar, Ustaz. Jadi dikirim di YouTube ketika bahwasanya Pak Ustadz Insan Subin telah melaporkan, ya, kematian 16 kar FPI ke PBB atau Pengadilan Internasional atau HAM. Ternyata YouTube itu 3 bulan yang lalu, Pak. Jadi kan YouTube kan tidak bisa dibohongi karena ada tanggal dan update tahunnya. Makanya Bapak Ibu, saya pesankan yang pertama, mohon seperti disampaikan Pak Ketua BKM dan Pak Ustadz, hati-hati men-share berbagai informasi yang kebenarannya belum tentu akurat, ya, belum tentu akurat. Bisa Bapak Ibu nanti berurusan sama pihak kepolisian, ya, yang mengingatkan Bapak Ibu kita berurusan dengan para penegak hukum. Jadi kami harapkan hati-hati menggunakan handphone, terutama WhatsApp dan Facebook. Bapak Ibu kalau lihat, ya, dunia maya sekarang sudah saling dihujat, sudah tidak ada norma, sudah tidak ada akhlak, Bapak Ibu, ya, tidak ada akhlak. Bahkan kita bilang sudah seperti iblis, ya, manusia ini sekarang sudah seperti iblis. Sesama umat Islam sudah saling menghujat, Ustaz, ya. Sekarang banyak juga Ustaz yang dihujat, padahal kan haram hukumnya, Bapak Ibu. Karena setiap yang disampaikan Ustaz itu adalah Quran dan hadis. Jangan pula lihat orangnya dulu, tapi lihat yang disampaikan. Jadi kami berpesan kepada kita semua, secara khusus jemaah Masjid Nurul ini, agar benar-benar menggunakan dunia maya ini untuk
menambah keimanan kita, bukan untuk merusak akidah kita. Jadi Bapak Ibu, jangan lihat di Facebook namanya Muhammad Ali, yang punya itu bukan Islam. Nama Facebook itu bukan Islam itu Bapak Ibu, ya, memfitnah dan sebagainya. Namanya nama Islam, tapi yang punya bukan dia Pak, bukan aslinya, bukan orangnya. Inilah ciri-ciri orang yang munafik, tidak mau membuat foto dan alamat lengkapnya sesuai dengan jati dirinya. Kalau saya punya Facebook, saya bikin foto saya dan istri saya. Ketika nanti ada urusan dengan polisi, gampang saya mencarinya. Ya, inilah beberapa siasat yang dilakukan oleh umat-umat di luar umat Islam. Sampai kapanpun yang mereka tidak senang. Jadi Pak Binsar selaku sekretaris DMI tak senang mereka Bapak datang ke sini Rotol. Kemudian itu BKM, kemudian dari NS2 TV tak senang mereka Pak datang kemari meliput-liput ini. Ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat, Ustaz ya, sampai hari kiamat. Jadi kami kutip dari surat An-Anfal ayat 46 yang artinya kira-kira seperti ini. Ini pesan Al-Quran ini. Jadi kami harapkan kita memahami ini dan mengamalkannya. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih. Yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan perbuatan hilang, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu, menyikapi apa yang terjadi pada saat ini, tentunya kita kuncinya adalah di surat An-Anfal ini ayat 46, sabar. Kalau di ayat lain sabar dan sholat Ustaz ya. Kenapa dulu sabar kalau sholat Bapak Ibu? Ini sebenarnya harus ditanya tadi sama Ustaz. Jadi harus sabar duluan. Kalau tak sabar untuk sholat, tak jadi sholat ya Ustaz ya. Berarti hanya diutamakan sabar dulu. Sabar itu paling utama pada melaksanakan sholat. Jadi Bapak Ibu, surat An-Anfal ini mohon kita pahami, kita bersabar. Tentunya Bapak Ibu, sakitkah hati Bapak Ibu menyikapi beberapa pindah-pindah yang beredar di negeri kita ini? Sakit hati kita. Caranya apa? Maka kami berpesan kepada ibu bunda kami, orang tua kami, pada diri kami sendiri, pada rukuk terakhir sholat, tapi jangan dijaharkan, jangan diucapkan. Doakan para ulama kita, negara kita ini aman dari beberapa pindah. Doakan di dalam hati, sujud terakhir pada saat sholat, ya. Bapak Ibu doakan, orang tua kami doakan, sehingga kita, negara kita ini bisa kita beribadah Bapak Ibu. Kalau ini di Palestina dan Israel, untuk sholat saja sembunyi-sembunyi Pak. Jadi kalau kita lihat Pak Ustaz, kalau kita lihat, tak ada apa-apanya kita ini Pak dalam hal beribadah ini, dibandingkan dengan umat Islam yang berada di Palestina, Israel. Sholat sembunyi-sembunyi, ya. Ya bisa seperti ini sholat berjamaah Bapak Ibu. Mau diperiksa satu-satu, ya, mau kena bunuh dan sebagainya. Makanya sungguhlah tidak baik umat Islam yang ada di Indonesia ini kalau tak sholat berjamaah di masjid, ya, kalau tak sholat berjamaah di masjid. Di Palestina itu kalau sholat berjamaah itu Pak sudah seperti naik haji itu. Untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan sholat berjamaah seperti ini. Jadi kami dari Dewan Masjid Kabupaten Riau mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini, terutama ini secara khusus kami sampaikan NS2 TV sudah 2 kali kami diliput, Israel Padang juga pernah diliput. Ini adalah satu siar Pak. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan dan keluarga diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, ya, dimudahkan segala urusan Bapak Ibu, terutama yang tergabung dalam grup NS2 TV. Dan Bapak Ibu bisa melihat di channelnya nanti, ya, ada channelnya khusus. Ini menyampaikan fakta, bukan menyampaikan hoax, ya, NS2 TV ini. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan kepada Ustaz, dan ucapkan terima kasih banyak kepada BKM dan semua pengurus. Kami mohon maaf apabila ada perkataan dan diskusi yang kami tidak bertempatnya. Mohon maaf kepada kami kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPI, pesan-pesannya insyaallah bisa kami laksanakan ke depan demi persatuan dan kesatuan umat Islam. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya tadi sambutan dari DPI, berakhir sudah acara kita di dalam masjid. Sekarang acara kita berikut di teras masjid. Bapak dan Ibu, kita mengarah ke teras masjid, duduk yang muat di teras masjid, yang tak muat boleh di dalam sambil mengarahkan pandangan kita kepada anak-anak masjid di depan. Adalah pagi yang sangat spesialis buat ibu-ibu yang tercinta. Mengapa spesialis buat ibu-ibu? Di sini tanggung, ya Pak, semangat ibu di sini. Nah, kalau kami gotong royong di sini Pak, lebih banyak makanan ketimbang orangnya. Nah, begitulah. Nah, luar biasa di sini. Itu kemarin kami gotong royong Pak, unsur teras. Nah, orangnya 100, makanannya 100 tuh, bayangkan ini. Nah, itulah semangat. Makanya hari ini adik-adik remaja mau membahagiakan ibu-ibu. Terima kasih atas segala kekurangan. Mungkin terlalu banyak saya bercakap, akhirnya banyak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada adik-adik remaja. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku menyukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu saat ku jauh darimu. Betapa hatiku rindu, siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Demi anak yang kau cintai, tersenyum bahagia harta benda, bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu agung cintamu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Ku
terhapus segala dosa. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sini tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Sebening tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Air wudhu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan. Suara lembut penuh kalbu dan kasar, berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Ku duduk berdiam diri. Ummil hadi akhir yawm fa umri, Wanita yang menerita ku pandangi. awil hayati wa hammu hammi, Wanita yang selama ini mengasihi serta merawatku sepenuh hati. Ummi, Seorang wanita yang tak kenal malu, hadi akhir yawm fa yang tak peduli di pelipisnya berjuta peluh, yang bekerja keras tak kenal waktu hanya demi diriku. اللي كتر خير حدا في دمي واسمي. Tapi pantaskah aku masih dicintainya, masih disayanginya, Air wudhu masih menjadi kebanggaannya? selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan. Suara Aku adalah anak tak tahu diri, kalbu dan yang hanya tidur dan pergi setiap hari. berdoa untuk